Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, hari Selasa, hari kedua pada minggu ini, saya Bustaminarda kembali ingin menjumpai pemirsa dengan mengawali melalui sebuah doa. Saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa keberkahan hidup. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini tentu berawal dari penyataan Presiden Joko Widodo ketika berpidato di hadapan relawannya di Gelora Bung Karno pada hari Sabtu, yang antara lain mengatakan bahwa orang yang keningnya kling atau mungkin yang wajahnya bersih, hati-hati. Sedangkan orang yang berambut putih semua, itulah yang bikin ke rakyat. Karena begitu riuh rendahnya publik menyebut rambut putih. Dan apalagi ketika Ganjar mencat rambutnya menjadi hitam, tambah hingar-bingar lagi. Dan rupanya Anies Baswedan yang selama ini tak ada terkena endorse dari Joko Widodo, ternyata Anies Baswedan juga tidak ketinggalan bicara tentang rambut. Dia berkisah tentang tukang pangkas rambut langganannya, Mas Nopan. Dia setia hubungan Anies Baswedan dengan Mas Nopan. Ternyata hubungan silaturahim, hubungan dari hati ke hati. Sehingga bukan saja Pak Anies yang sering pergi memangkas rambutnya ke tempat pangkas rambut Mas Nopan, tetapi Mas Nopan juga sering datang ke rumah Anies. Sungguh, walaupun ini cerita sekilas tentang rambut, tapi menyentuh. Begitu dekatnya seorang tokoh dengan rakyat, dengan masyarakat. Tukang pangkas rambutnya sendiri malah sering datang ke rumahnya. Mas Nopan juga dipersilakan Anies memberikan masukan, memberikan kritikan tentang rambut Anies Baswedan. Oh, mentang-mentang dia hanya tukang pangkas rambut, dia hanya bertugas memangkas rambut aja sesuai dengan keinginan Anies. Ternyata tidak begitu. Si tukang pangkas rambut Mas Nopan ternyata juga memberikan masukan, memberikan saran, memperlihatkan rambut, hasil pangkas rambut yang bagus-bagus kepada Anies. Ini mungkin dapat jadi pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin perlu menerima masukan dari siapapun, dari rakyatnya yang manapun. Jangan dia anggap rakyatnya, masyarakat yang memberikan kritikan lantas dianggap lawannya. Kalau begitu, tentu tidak akan dapat lagi masukan dari publik, dari masyarakat, dari rakyat. Karena sudah dianggapnya lawannya. Kalau seseorang sudah kita anggap lawan kita, musuh kita, orang yang kita anggap hanya akan menjatuhkan kita saja, maka kita tentu tidak akan mau menerima masukan dari orang itu. Kalau begitu, siapa kita? Tentu kita berjalan dengan diri kita saja. Sebab yang kita anggap baik adalah orang yang selalu mengatakan yang baik-baik kita saja. Orang yang kita anggap baik kepada kita adalah orang yang mau mengatakan kita hebat. Padahal teman yang baik adalah teman yang mau
mengemukakan kelemahan kita, mengemukakan kejelekan kita, mengemukakan kekurangan kita. Makanya mohon maaf, banyak sekarang kita lihat di media sosial yang mengatakan agar Pak Jokowi tidak hanya mendengarkan orang-orang di sekelilingnya saja yang kerjanya hanya mengatakan Pak Jokowi hebat, yang kerjanya hanya mengatakan Pak Jokowi tidak ada bandingannya. Padahal belum tentu ada jaminan orang-orang yang selalu menyanjung-nyanjung Pak Jokowi itu akan setia kepadanya. Kalau dia sudah menjadi masyarakat biasa, sebab telah banyak terjadi pada pemimpin-pemimpin, pada tokoh-tokoh. Ada kalanya orang selalu setia kepadanya ketika dia memimpin. Orang yang dekat kepadanya ketika dia kaya raya. Orang yang selalu 24 jam di dekatnya ketika dia menjadi orang sukses. Terkala dia tidak kaya lagi, terkala dia tidak sukses lagi, terkala dia tidak lagi berjabatan, orang itu pergi. Yang mendekatinya adalah orang-orang yang selama ini jauh darinya. Kita bisa melihat bagaimana Pak Harto dijauhi orang yang selama berpuluh-puluh tahun mendekatinya, menjadi orang setianya. Tetapi ketika di tahun 1998, di saat-saat Pak Harto dilihatnya telah tidak ada harapan lagi untuk bangkit, dan di saat-saat dia sudah diyakini oleh orang-orang sekelilingnya akan jatuh, banyak orang-orang setia dengan dia itu yang pergi, yang menghilang. Bahkan orang yang setia dengannya, yang selalu mengatakan bahwa Pak Harto dicintai rakyat, Pak Harto didukung rakyat, Pak Harto diminta oleh rakyat untuk jadi presiden kembali. Orang itu yang memintanya untuk mundur dari jabatan. Namanya Harmoko, Menteri Penerangan yang paling setia selama Pak Harto memimpin, yang seakan-akan tidak berpisah dengannya. Bahkan ketika bicara dia selalu menurut petunjuk Pak Harto, menurut petunjuk Pak Harto, menurut petunjuk Pak Harto. Malah kerana bosannya orang melihat dia itu begitu dekat dengan Pak Harto seperti penjilat ulung, seperti pengambil muka ulung kepada Pak Harto, maka Harmoko itu dipelesetkan orang kepanjangannya menjadi hari-hari omong kosong. Itu kenyataannya, sahabat. Jadi dengan kondisi sekarang ini, tentu kita berharap Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali rakyat miskin, rakyat kaya, tanpa kecuali rakyat partai A, partai B, partai C, tanpa kecuali rakyat yang sama sekali tidak kenal partai. Semuanya adalah rakyatnya Pak Presiden. Itu saja bincang-bincang ringan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.